Profesional di dalam organisasi memiliki arti yang lebih umum dari konsep profesional yang kita bahas di video sebelumnya. Bila sebelumnya kita membahas profesional sebagai mereka yang menjalankan profesinya dengan etika profesional, maka profesional di dalam organisasi lebih terkait dengan pemahaman fungsi dari posisinya dan upaya menjalankan deskripsi dari jabatannya. Ilustrasi ini mungkin bisa memperjelas, bila seorang secara profesinya adalah seorang akuntan, tetapi dengan kebijakan rotasi ia ditempatkan sebagai manajer SDM. Maka profesional di sini berarti ia menjalankan tugasnya sebagai manajer SDM dengan optimal, dengan mematuhi aturan yang ada dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan memenuhi fungsinya. Dan stakeholdernya dengan memenuhi perannya. Pada saat yang sama bisa jadi ia meninggalkan profesionalismenya sebagai seorang akuntan karena ia tidak lagi mengembangkan dirinya dalam profesi tersebut. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian tentang etika dalam organisasi. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like video saya ya. Nilai profesionalisme dituntut bagi setiap pihak di dalam organisasi. Bukan hanya staf, tetapi juga manajer, direksi, atau bahkan pemilik. Organisasi akan menjadi profesional bila semua pihak berusaha, yang pertama, memenuhi berbagai aturan yang ada, yang kedua, mengupayakan keadilan dan transparansi, yang ketiga, tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjaga kewajibannya bagi setiap pihak, yang keempat, menjunjung tinggi etika, yang kelima, berusaha memberikan hasil dan kontribusi optimal, bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk berbagai pihak terkait. Untuk memberikan kontribusi yang optimal, seseorang dituntut untuk memahami apa yang diharapkan darinya dan membantu timnya memahami hal tersebut. Hal ini merupakan bagian dari topik manajemen kinerja. Bayangkan apa yang terjadi dengan seorang yang tidak profesional di dalam organisasi. Dampak minimal adalah kinerja yang minim. Pada dampak yang ekstrim, penyelewengan di dalam pekerjaan yang bisa membuat runtuhnya organisasi atau bahkan ekonomi sebuah negara. Seperti yang terjadi pada industri finansial di Amerika dalam kasus subprime mortgage beberapa tahun yang lalu. Ketika karyawan, leader, dan organisasi sudah berjalan dengan profesional, kita berharap ekonomi yang berjalan dengan lebih efisien. Kita meninggalkan high cost ekonomi yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Oke, studi kasusnya begini. Saya seorang sarjana elektro, namun sekarang saya bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu saya. Saya bekerja sebagai senior marketing di sebuah perusahaan internasional terkenal. Walaupun pendapatan saya cukup tinggi, namun saya merasa pekerjaan saya tidak sesuai dengan bidang ilmu saya, sehingga saya memutuskan membuka usaha perakitan robot pintar pemilah sampah. Keuntungan yang saya dapat dari usaha saya masih jauh di bawah gaji saya, sehingga saya masih tetap bekerja di perusahaan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah perilaku saya dapat dinilai sebagai seorang yang profesional? Gimana menurut kalian? Oke, kalau menurut saya sendiri nih ya, mungkin berbeda dengan pendapat kalian. Saya dapat dinilai profesional dalam bidang ilmu saya. Karena saya sekarang membuka perusahaan di bidang sesuai dengan ilmu saya, yaitu elektro, nyambung ya dengan membuat robot pintar tersebut. Tapi dari segi organisasi saya dipandang tidak profesional. Saya dapat dinilai tidak loyal dan karena bekerja di dua tempat bisa jadi pekerjaan saya di perusahaan maupun di usaha yang saya bangun tersebut tidak optimal. Bisa jadi akan ada kemungkinan saya korupsi waktu ataupun nantinya terjadi konflik kepentingan. Ya seharusnya sih ya, kalau kalian pun ada di posisi yang seperti saya sebutkan tadi, pilih saja salah satu. Misalnya kalau kalian merasa, sebagai wirausaha ini yang paling tepat, karena itulah yang sesuai dengan passion saya tidak merasa puas dengan pekerjaan saya di perusahaan asing tersebut, atau kalian tidak merasa puas di perusahaan asing atau perusahaan yang kalian sekarang tempati, lebih baik lepaskan saja pekerjaan Anda di perusahaan tersebut, kemudian pilihlah untuk fokus di startup kalian tersebut, di perusahaan yang kalian bangun tersebut. Namun, jika kalian ini memilih untuk wirausaha hanya karena kalian berpikir kalau wirausaha tersebut cara kalian bisa kaya, karena sekarang ini banyak orang berpikir kalau misalnya menjadi pekerja itu tidak dapat menjadi kaya. Kaya itu hanya bisa terjadi jika kita menjadi wirausahawan. Nah, itu adalah hal yang salah ya.
Siapa bilang kalau misalnya kita bekerja di perusahaan itu kita tidak dapat sukses? Oke, semoga sekarang kalian sudah lebih memahami mengenai etika dalam organisasi. Di video selanjutnya kita akan berdiskusi masalah cara pengambilan keputusan. Thanks for watching.